Menurut saya ya tepat dalam pengertian senioritas karena Menko Polhukam itu kan membawai beberapa kementerian, ada 14. Ada 14 Pak ya? 14 kementerian lembaga yang di bawah itu. Jadi dia harus berada di atas, harus bersuara sehingga memberi warna yang sama kebijakan pemerintah terhadap kementerian-kementerian yang dia bawai. Dan itu menurut saya Pak Djamari Caniago oke, dia seorang legend pada saat pensiun dan menjadi jenderal ketika diangkat. Dan dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Iya, dia lebih senior dari Presiden Prabowo. Jadi menurut saya oke, tinggal tidak sulit kok Menko Polhukam itu tinggal keberanian untuk berada di atas opini yang berserakan dan dia membuat opini yang lalu mewakili keseluruhan opini pemerintahan kita. Ya, menurut saya oke tuh ada di. Pertanyaan saya seberapa strategis posisi Menko itu di mata Mahfud sekarang ini Pak ya? Karena selain membawai ada TNI, ada Polri, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri kan Kominfo. Besar semua, Kominfo dan segala macam. Di posisi sekarang ini ketika Pak Prabowo pemerintahannya menjalan 1 tahun dan betul-betul disorot oleh publik, apa yang bisa diharapkan dengan Menko Polhukam baru ini? Sangat penting ya. Pertama untuk menyerasikan langkah-langkah pemerintahan kita yang mewakili wajah Pak Prabowo sebagai presiden. Representasi Pak Prabowo dalam kebijakan-kebijakan di bidang Polhukam. Prabowo dalam kebijakan itu. Dan untuk itu mungkin chemistry-nya cocok Pak Prabowo dengan Pak. Oh, karena soal chemistry. Pak Djamari, ya. Lebih kepada persoalan chemistry. Jadi bisa dan mungkin Pak Prabowo cukup hormat lah ya kepada Djamari karena kan lebih senior sedikit ya. Oleh sebab itu ya kita lihat saja bahwa kita ingin melihat Menko itu seperti elang lah yang ada di atas semua yang dibawahinya itu lalu suarakan ini loh Kominfo begini, kejaksaan begini, polisi begini, kasus ini kalau tidak menimbulkan kontroversi penyelesaiannya begini, penjelasan publiknya begini. Nah saya kira Pak Djamari oke, karena satu dia hal yang menjadi sorot, saya potong Pak. Satu hal yang menjadi sorotan publik ketika pergantian itu, ketika mencari-cari siapa yang tepat adalah soal sipil dan militer Pak. Ya, sehingga orang merasa bahwa kalau militer di situ maka nuansa militer di sini makin kental, makin muncul. Ya. Padahal punya pengalaman di situ orang-orang sipil misalnya ketika itu dibutuhkan sekarang. Pak Mahfud melihat keberadaan sebagai seorang purnawirawan jenderal menangani persoalan itu di mana persoalan demokrasi, penegakan hukum ini menjadi penting bagaimana? Saya pada keperluan praktisnya saja bahwa itu diperlukan seorang Menko yang kuat dan visioner di situ. Bagi saya diutamakan sipil, tetapi pensiunan TNI itu ya sudah sipil, pensiunan TNI Polri itu kan sudah sipil. Jadi tidak apa-apa menurut saya. Yang penting efektivitasnya aja di dalam bekerja.